Oke, kita coba lihat soalnya seperti apa ya. Biasanya nih akan banyak banget tentang pembuktian-pembuktian. Oke, ini contoh soal tentang eh saya coba kirimkan ke iPad-nya dulu ya. Ini saya kirim ke Rafael deh. Oke, oke, coba kirimkan dulu ke iPad contoh soalnya seperti apa. Oke. Nah, kita coba lihat soalnya. Kita punya soal seperti ini. Misal KLMN adalah sebuah persegi dengan panjang sisi R. Berarti kalau dia cuma ngasih tahu panjang sisi, berarti diasumsikan dia adalah eh, Persegi. persegi ya, persegi yang sisinya sama ya, S gitu Ya. ya. Dan ABCD adalah persegi panjang dengan panjang AB dan CD. Lah, buktikan panjang PL, buktikan di keliling persegi adalah 2 kali keliling persegi panjang. Oke, luas ABCD sama dengan dibagi luas KLMN. Oh, buktikan jika keliling persegi adalah 2 kali keliling persegi panjang, maka luasnya itu adalah seperti ini. Luas ABCD dibagi luas KLMN sama dengan L per R dikurang L per R kuadrat. Coba kita lihat. Kita tahu ya, keliling dari segitiga persegi KLMN. Berarti sama aja 4 kali sisi. Dengan kata lain, 4R. Sedangkan keliling dari persegi ABCD itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Gitu ya. Nah, kita mau di soal dia bilang, kalau keliling KLMN KLMN itu 2 kali keliling ABCD, berarti apa? 4R sama dengan 2 dikali 2 panjang tambah lebar, berarti sama aja apa? 4R sama dengan 4 dikali panjang tambah lebar, berarti sisinya adalah panjang tambah lebar. Nah, berarti dengan menyebutkan kalau kelilingnya 2 kali keliling persegi panjang, kita mau buktikan kalau luas dari ABCD itu seperti itu. Coba kita lihat. Luas dari ABCD berarti adalah panjang dikali lebar. Sementara luas dari KLMN itu adalah R kuadrat. Nah, kita mau membandingkan antara luas ABCD dan luas KLMN. Berarti sama aja luas ABCD dibagi dengan luas KLMN sama dengan panjang dikali lebar dibagi dengan R kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, kita tadi tahu dari informasi sebelumnya kalau R itu adalah P plus L. Berarti boleh nggak saya sedikit modifikasi kalau panjang adalah R dikurangin L. Boleh ya? Boleh kan? Kayak gini kan? Betul? Iya. Oke. Berarti kita bisa ubah si panjang itu menjadi R dikurangin L dikali L dibagi R kuadrat. Oke. Maka kita akan punya R L dikurangin L kuadrat dibagi R kuadrat. Betul ya?
Oke, kalau kita rapihin lagi, kita akan punya apa? R, L dibagi R kuadrat dikurang L kuadrat dibagi R kuadrat. Kalau dirapiin lagi, L dibagi R dikurang L dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah luas dari perbandingan ABCD dibandingkan dengan luas dari KLMN. Lihat, terbukti berarti ya, kalau perbandingan luasnya antara persegi dan persegi panjangnya adalah L dibagi R dikurangin L per R kuadrat. Dengan asumsi kalau kelilingnya, keliling persegi panjang itu 2 kali keliling dari perseginya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi soal yang seperti apa yang pernah keluar. Oke. Nah, ini soal seperti ini. Oke. Saya coba kirimkan ke Rafael. Oke. Oke, kita coba lihat. Soalnya itu seperti itu. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini. Ada 3 buah persegi, masing-masing panjang sisinya 6, 10, dan 8. Berarti ini yang 6 ya. Ini 6, ini yang 10, ini yang 8. Gitu ya. Jadi Ya. ini persegi dengan panjang sisi yang berbeda. Oke, pertanyaannya adalah tentukanlah luas dari daerah yang diarsir. Oke, luas daerah yang diarsir. Nah, gimana caranya nih Rafael? Ini juga berarti 6 ya? Betul. Gimana caranya Rafael? Kita dengan cara apa? Kita potong-potong aja nggak sih? Gitu ya? Betul ya? Oke. Nah, kan sebenarnya luas dari daerah yang diarsir itu sebenarnya sama aja dengan luas luas total dikurangin luas yang tidak diarsir gitu ya. Yang tidak. Jadi kita bisa motong-motong arsirannya atau kita bisa mencari yang sebaliknya. Oke, luas yang tidak diarsir. Oke, luas total itu karena di sini ada 3 persegi, itu akan sama kayak 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 36 ditambah 100 ditambah 64. Maka luas totalnya itu adalah berapa? 200. Oke. Nah, kalau kita lihat. Nah, kita bisa bagi-bagi. Ini kan kita bisa anggap sebagai segitiga ya. Betul. Ini segitiga yang warna orange. Terus ini kita bisa lihat ini adalah segitiga yang warna arsirannya pink. Kemudian yang ini kita bisa anggap dia seperti, ini bisa jadi segitiga juga sih. Ini kita bisa lihat ini seperti apa? Trapesium bisa ya? Trapesium. Oke. Nah, ini kita anggap ini. Berarti kalau kita lihat luas dari segitiga yang warna orange itu adalah berapa? Setengah dikali
Alasnya berapa? 16 dikali tingginya 6. Berarti kita akan punya 8 kali 6, 48. Kalau luas dari segitiga yang warna ungu, berarti apa? Setengah. Nah, ini kita lihat. Berarti kalau kita lihat nih, oh iya, ini bisa bisa kita lihat dengan ini nih. Jadi si ini bisa kita gabungin. Bentar ya. Kita akan mencari yang ini nih. Ini bisa kita gabungin lihatnya seperti ini. Seolah-olah kayak sebuah segitiga. Oke. Nah, si ini kita kasih arsiran. Nanti tinggal kita kurangin aja. Oke. Nah, berarti ini kalau kita lihat ya, ini seperti sebuah segitiga besar. Segitiga besar yang ini. Oke. Di mana dia nah, tinggal dikurangin ini. Berarti kan ini kan 10, ini 8, ini berarti 10 ya. Berarti luas segitiga besarnya itu adalah setengah dikali 18 dikali 10. Maka kita akan punya 90 sama kita kurangin sama luas yang ini nih. Luas yang luas persegi yang orange lagi. Orange. Berarti adalah berapa itu? Berarti 2 dikali 8. 16. Berarti luas luas area yang tidak diarsir itu adalah 48 ditambah 90 dikurangin 16. Sehingga kalau kita lihat 48 tambah 90 dikurang 16 adalah 122. Berarti luas arsirannya itu adalah 200 dikurang 122. Berapa itu? 78 meter kuadrat. Jadi luas yang diarsirnya adalah 78. Oke, jadi biasanya seperti itu. Nah, ada lagi nih soal seperti ini. Oke. Bentar ya, kita lihat dulu. Soalnya Yang seperti apa? yang Ya, orange itu, orange. Yang mana? Yang ini? ya yang itu maksudnya Ya, gimana? gini, gini, gini. Lihat, lihat. Kan sebenarnya dia bentuknya, yang ini kan nggak termasuk kan? Ya nggak sih? Bener nggak? Betul. Heeh, ya. Jadi ini kayak faktor pengurangnya gitu. Jadi saya ngelihat si segitiga yang besar itu seolah-olah kayak gini. Bayang? Jadi yang 90 itu yang segitiga besar. Yang segini nih. Oh, Nah, karena yang ininya nggak termasuk, maka saya akan kurangin yang perseginya. Gitu. Paham nggak? yang dua itu dari yang dipotongnya deh soalnya. Yang mana? Yang dua, Dua. Dua ini. Iya, segini kan ini iya, dua ya. Bener kan? Ini dua, iya. 2 meter kan? Karena dia 10 kan itunya ya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di soal yang kayak gini tuh sering banget dijadi. Oh iya, kita kan punya banyak soal-soal latihan ya. Kita coba lihat soal latihannya ya. Tuh kita coba lihat soal latihan OSK-nya ya. Tentang, ini apa sih geometri ya? Geometri bidang ini berarti. Kalau nggak ada geometri, bentar. Geometri kebanyakan. Oh, bentar ya. Kita coba lihat dari, belum saya analisa ya. Bentar, bentar. OSK geometri. Geometri bidang. Belum saya analisa. Oke, kita coba ya. Saya coba liatin dulu ya soal geometri bidangnya. Jari-jari, oke. Soalnya soal yang kayak gini tuh sering banget keluar. Oke, nah bentar. Saya pilihin dulu soalnya.
Nah, ini contoh. Ini contoh ada OSK 2016. Kita coba ya. OSK 2016. OSK 2016. Mana di OSK 2016 berapa? 2016 1. Nah, oke. Nah, jadi soal-soal yang tentang artiran itu banyak banget, Rafael, yang berkaitan dengan artiran. Contohnya adalah, ini adalah OSK 2016. 2016. Oke, saya coba pindahin dulu ke iPad ya. Oke. Nah, kita punya soal seperti ini, Rafael. A, B, C, D, dan C, E, G, H adalah dua persegi panjang kongruen. Kongruen artinya dia sama ya ukurannya ya, cuman diputer aja. Oke. Nah, panjangnya 17, lebarnya 8. Oke, kebayang? Jadi panjangnya 17, lebarnya 8. Ini nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke. Jadi si panjang itu berarti kan dari G ke H ya. GH itu adalah 17, HC itu 8. Sama aja kayak DC. DC itu 17, CB itu 8. Oke. Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG. Titik potongnya. Oke. Luas segitiga EFDC. Mana EFDC? Luas segi 4 EFDC. Berarti yang diarsir ya. Nah, ini luasnya Iya. gimana ini? Coba ya kita lihat. Jadi, gimana caranya nih menghitung luas ini? Kita bisa potong-potong aja nggak sih? Oke. Nah, tadi kita punya informasi kalau GH itu kan sama kayak CD ya, yaitu 17. Oke. G-nya 17. Kemudian EC juga 17 kan? Betul nggak? Betul. Iya. Oke. Terus mana lagi 17? Udah ya? Oke. Nah, terus kita punya lagi CB itu 8. Oke. 17, 8. Bisa nggak Rafael mencari berapa panjang EB? Bisa nggak Rafael? Bisa? Bisa nggak Rafael? Cari panjang EB. Bisa nggak? Bisa? Menggunakan Pitagoras, Rafael. Berarti berapa? 17 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. Betul? Jadi berapa itu? Akar 17 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. 15, Rafael. Berarti kalau EB-nya 15, AE-nya 2. Benar nggak, Rafael? Betul? Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu, bentar. Kita kan mau ngitung si luas ini ya, luas segi 4 EFDC. Kita potong-potong aja nggak sih? Kita potong. Oke. Kita jadiin dia 2 bagian. Kita jadiin 2 bagian, boleh? Kayak gini. Jadi kita bisa bilang luas dari EFDC itu adalah luas segitiga. Anggap aja ini all ya. Boleh ya? Luas Iya. segitiga EOC
ditambah luas, apa itu? Trapesium ya? Trapesium E, F, D, O. Betul nggak, Rafael? Betul. Luas EFDC itu adalah luas segitiga EOC ditambah luas trapesium EFDO. Betul, Rafael? Iya. Oke, sekarang luas segitiga luas segitiga luas segitiga EOC kan gampang ya. Apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah. Berapa alasnya? 15 kan? Iya. Tingginya 8. Berarti kita punya coret-coret 4. 60. Berarti luas segitiga EOC kita udah tahu. Tugasnya Rafael adalah tinggal mencari luas trapesiumnya kan ya? Rafael inget nggak? Luas trapesium itu rumusnya apa, Rafael? Enggak. Tahu? Oh, nggak tahu. Saya Rumusnya adalah lupa. lupa. Oke. Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Oke, jadi kalau kita punya trapesium, bentukan gini nih bentuknya. Trapesium bentuknya pada umumnya gini. Gini deh, trapesiumnya gini deh. Nah, oke. Jadi yang disebut sebagai sisi sejajar itu adalah ini. Ini namanya A, ini namanya B. Oke? Nah, yang namanya tinggi, tinggi itu ini. Tinggi. Paham, Rafael? Ngerti? Iya. Oke, berarti kalau kita lihat trapesium EFDO, berarti kan gambarnya gini ya. E, F, ini D, ini O. Betul ya, Rafael ya? Betul? Gitu. Betul nggak? Betul? Iya. Betul. Oke, kita udah tahu kan E ke O itu berapa? 8. Betul ya? Betul? Iya. Kita tahu itu 8. Nah, kita tahu juga apa? Kita tahu ininya. Kita tahu tingginya. Tinggi dari sini ke sini berapa tadi? Berapa, Rafael, tingginya? Hah? 2. Nah, ini 2. AE 2 kan? Benar Iya. nggak? Berarti tingginya 2 kan? Heeh. Berarti Rafael tinggal cari FD-nya berapa. Benar nggak sih? Betul. Iya. Bisa nyarinya? Bisa nggak nyarinya? Rafael, bisa? Nyari FD gimana? Hah, Bisa? bentar. Bisa nggak nyari FD? Bisa? Nggak. Nah, sekarang lihat. Berarti kan yang kita belum tahu cuma yang ini doang kan? FD-nya berapa sih? Karena untuk ngebentuk suatu trapesium itu kita butuh jumlah sisi sejajar dengan tinggi. Tingginya udah tahu 2. Sisi sejajar pertama adalah 8, tinggal nyari FD-nya. Nah, lihat sekarang, Rafael. Lihat segitiga ini, Rafael. Lihat segitiga ini. Oke, kebayang? Segitiga itu sama segitiga ini. Oke, kebayang? Segitiga FGD dan segitiga DH tar. DH bentar. DH mana H? Oh, salah, bukan yang ini. Jadi kita dulu. Nah, coba lihat segitiga FGD dan segitiga yang ini. Segitiga DHC. Oke, kebayang? Segitiga FGD dan segitiga DHC. Lihat, ini kan membentuk sudut siku-siku ya? Betul.
Berarti kalau siku-siku, kalau di sini sudutnya adalah theta, pasti tetanya itu ada di sini. Betul nggak? Betul? Betul, Rafael? Halo, Ya. Rafael? Ngerti? Ngerti kan? Paham ya? Hah? Nah, ngerti nggak ini? Dar. Ngerti nggak? Eh, Ngerti kan? Oke, gini. bentar, ulang Oke, coba. lihat. Oke, lihat. Lihat segitiga FGD sama segitiga DHC. Udah dilihat? Ya. Oke. Nah, ini kan siku-siku. Kalau saya Mm-mm. misalkan sudut ini adalah theta, tetanya berapa saya nggak tahu. Oke. Maka tetanya pasti adanya di sini. Kebayang? Kenapa? Ya. Karena nggak mungkin ini theta. Pasti dia adalah 90 min theta. Gitu ya? Oh, ya. Nah, berarti si segitiga FGD dan segitiga DHC itu adalah segitiga sebangun. Jadi segitiga FDG dan segitiga DHC itu adalah sifatnya sebangun. Kita tahu sebangun ya? Berarti kan sebenarnya sebangun itu adalah segitiga yang sama, cuman diperbesar atau diperkecil, gitu kan ya? Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, si siapa namanya? Si panjang dari panjang FG itu kan sebangunnya sama DH ya. Berarti DH dibandingkan dengan FG itu akan sama kayak GD dengan HC. Panjang HC dibagi GD. Akan sebangun juga dengan sisi miringnya DF. Oke, ini namanya kesebangunan. Jadi karena segitiga FDG dan DHC itu sebangun, maka DH itu akan sebanding dengan si FG. HC akan sebanding sama HC itu sama GD. Dan DF akan sebanding, DC akan sebanding sama DF. Kebalik ini. Oke, bentar. DC akan sama DF. Nah, tadi ingat nggak? Yang kita mau cari apa? FD kan? Kita tuh mau cari FD ya, DF kan? Ya udah, kita masukin. Kita punyanya apa? DH, tahu nggak DH? Kita nggak punya DH ya. Kita punyanya ini berapa? 8 ya? 8. Kita punyanya HC. HC 8. Terus DC, tahu juga DC ya? DC kita tahu DC. DC-nya itu 17, HC-nya itu 8. Terus apalagi yang kita tahu? DC itu sama kayak DF, oke? HC itu sama kayak GD. GD-nya kita tahu nggak berapa? Oke, GD-nya. Oke, tadi kan kita punya ya, si GD itu tadi berapa sih? Tadi, oh ya ini. Kan tadi kan kita tahu si AE-nya 15. Maka DH juga 15 dong. Berarti GD-nya itu 2. Ya udah, kita tinggal masukin aja ke sini. Berarti kan kita maunya mencari FD. FD itu mana sih? DF ya. Berarti 17 dibagi DF. Kita tahu juga GD. GD-nya sama dengan 2. Oke.
Nah, harus sama dengan HC dibagi GD. Berarti kita punya apa? 17 dibagi DF sama dengan HC-nya 8, GD-nya 2. Berarti 4. Berarti DF-nya itu adalah 17/4. Berarti ini si FD ini adalah 17/4. Kalau kita tahu, berarti dapat dong luas trapesiumnya. Berarti kita bisa tahu luas trapesiumnya itu adalah A, tadi A-nya berapa? FD ditambah EO dikali tingginya tingginya tadi 2 ya. Tingginya 2 dibagi 2. Coret 2-nya. Tadi FD-nya adalah 17/4. AO-nya 8. Berarti samain penyebut ya. 4, 17 tambah 32. Berarti 49/4. Nah, dapat luas trapesium, maka kita bisa tahu berapa luas yang diarsir, yaitu luas segitiga EOC ditambah luas dari trapesium. Luas segitiganya 60, luas trapesiumnya adalah 49/4. Kita samain penyebut, berarti 4, 2, 40 ditambah 49. Maka dapatlah 289/4. Kalau dibagi 289 dibagi 4 itu hasilnya adalah 72,25. Berarti dari pilihan ini yang benar adalah B. Nah, coba kita lihat lagi soal yang setipe kayak ini ya. Coba kita lihat dulu soalnya dari soal OSNK aja. Oke, bentar. Soal OSNK ya. Tentang arsiran-arsiran ya. Bentar. Oke, bentar. Oke, CA. Nah, ini ada soal OSNK 2020. Sama tentang arsiran-arsiran. Kita coba lihat ya. OSNK 2020. Saya coba kirimkan dulu soalnya. OSNK 2020. Bentar ya. OSNK 2020 geometri. 2020 yang mana? Oh ini. Bentar, saya kirimkan dulu ke 2020. Nah ini. Oke, saya kirimkan ke WA ya. Oke, kita Ya. punya soal yang arsiran tuh banyak banget. Contohnya seperti ini. Oke. Ini OSNK 2020. Oke. Nah, coba kita lihat. Saya punya setengah lingkaran. Setengah lingkaran CA, mana CA? CA itu 6 cm. Berarti itu apa? Jari-jari, ya nggak sih? Betul nggak? Jadi jari-jarinya adalah 6 cm. ED ditambah DF itu 8 cm. ED ditambah DF itu 8 cm. Nah, sekarang kita mau tanya adalah keliling bangun yang diarsir. Oh, kelilingnya ya, bukan luasnya ya. Jadi kelilingnya ya. Jadi kita minta keliling dari bangun yang diarsirnya. Oke, coba kita lihat ya. 2020. Nomor 7. Oke. Nah, coba kita lihat. Kita punya informasi seperti ini. CA itu jari-jari. Oke. Nah, berarti
eh, karena kita punya informasi ED tambah DF, ED tambah DF itu 8, berarti boleh nggak saya bilang ini akan sama juga EA ditambah AF. Betul ya? Betul. Iya. Jadi ED ditambah DF itu kan 8. Berarti sama dengan EA tambah AF juga 8. Nah, sekarang kita mau lihat CA itu 6. CA itu kan 6 cm. Ini sama aja apa? Sama aja AB, ya nggak sih? Betul nggak? Betul. Iya. Sama aja panjang AB kan? Atau sama aja panjang AF ditambah FB. Betul ya? Sama ya? Heeh. Oke. Jadi 6 cm itu adalah AF ditambah CD. Tar lo, CE. CE DF. DF. CE tambah DF. Ntar ya. CE. CE tambah DF. Oke. Nah, sekarang kita punya mau tahu yang diarsir. Nah, gimana caranya nih? Berarti kalau kita lihat, nah coba lihat deh. Kan kita tahu CA itu 6, AB juga 6, betul ya? Berarti panjang CE ditambah panjang BD, FB, boleh nggak saya bilang gini? Sama aja panjang CA ditambah panjang AB dikurang EA ditambah AF. Betul nggak? Betul nggak? Betul? Eh, Betul nggak? CE. Betul nggak? Panjang CE ditambah FB itu akan sama kayak CA ditambah AB. Oke, CA tambah AB dikurangin dikurangin EA ditambah AF. Bener nggak? Bener nggak? Bayang? Lihat nih. Hah? Lihat nih ya. CA ditambah AB. Kan panjangnya segini. Bener nggak? Iya. CA tambah AB segitu. EA, EA, EA tuh segini. AF segini. Berarti bener kan? CA tambah AB itu adalah dikurang EA tambah AF itu panjang CE ditambah FB. Bener nggak? Oh iya, 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 iya. Oke, berarti kan kita tahu ya. CA sama AB kan sama-sama 6, 12. EA tambah AF tuh tadi 8 kan? 8. Berarti berapa dapatnya? 4 ya? Betul? Betul? 4? Betul nggak? Betul? Rafael? Halo, Rafael? Halo? Halo, betul nggak ini? Berarti CE tambah FB itu adalah 4, betul? CE. Kan CA tambah AB kan 12, betul? Iya. EA tambah EF kan 8, betul? Heeh. Berarti 12 kurang 8, 4 kan? Iya. Nah, sekarang kita lihat apa yang diinginkan soal. Soal itu mintanya adalah keliling yang diarsir. Betul? Lihat, yang diarsir tuh boleh nggak saya bilang? Itu adalah CE
ditambah ED ditambah DF ditambah FB ditambah BC. Betul? Betul nggak? Betul? Iya. Oke, kita kelompokkan. Sama aja gini boleh? CE ditambah FB. Kelompokkan. Ditambah ED ditambah DF. Kelompokkan. Ditambah BC. Betul? Betul? Hah? Coba. Sama nggak ini? Sama nggak? Sama nggak susunannya? CE saya pasangkan dengan dengan FB. ED sama DF terus BC. Betul? Sama nggak? Iya, sama. Tadi kita tahu CE tambah FB berapa? 4. Betul ya? Iya. Heeh. ED tambah DF 8. Betul? Pan. Iya. Terus BC itu tahu nggak BC berapa? BC itu apa? BC itu tidak lain adalah apa? Ayo BC. Coba lihat BC apa? BC itu tidak lain adalah keliling, bukan keliling sih, panjang busur ya. Atau panjang busur seperempat lingkaran atau keliling seperempat lingkaran. Oke. Siapa namanya? Rafael tahu nggak? Keliling lingkaran itu rumusnya apa? Satu lingkaran penuh? Iya. Apa rumusnya? Keliling satu lingkaran penuh. Rumusnya apa? 2pi dikali R. Ini kalau satu putaran penuh. Berarti kalau cuma seperempat lingkaran apa rumusnya? Berarti seperempat dikali 2pi R. Berarti berapa? 1/2 pi R. Paham? Berarti kita tahu BC itu tidak lain adalah 1/2 pi R. 1/2 pi. Tadi berapa jari-jarinya? 6 ya. Dikali 6. 6. Jadinya berapa? 3 pi. Sehingga kalau kita kelompokkan, kita akan punya 4 tambah 8, 12 ditambah 3 pi. Oke, jadi jawabannya adalah 12 ditambah 3 pi. Berarti jawabannya adalah D. Paham, Rafael? Iya. Oke. Nah, coba kita lihat lagi soal tentang seperti itu ya. Coba lihat. Soal tentang bangun datar. Bentar. Nah, kita coba lihat yang mirip-mirip kayak gitu. Bentar. Nah, ini. Oke. Ini ada OSK 2017. Oke. Nah, ini mirip juga tapi dia menggabungkan antara lingkaran dengan trapesium. Oke, kita coba lihat soalnya OSK 2017-2. Bentar. Bentar ya, saya lihat dulu OSK 2017-2. Oh ini, oke. Nah, ini saya kasih ke Rafael dulu deh. Nah, jadi soal-soal tentang menghitung artiran itu sering banget. Oke. Sering banget dijadiin soal apa? Soal OSNK. Contohnya seperti ini. Oke, ini 2017 OSNK 2017.
Oke. Ini OSNK 2017. OSNK 2017. Dia mintanya apa? Luas dari trapesium ABCD. Oke. Nah, kita mau tahu luasnya. Sekarang bagaimana cara untuk mencarinya? OSNK 2017 nomor 7. Bentar ya. Oke. Nah, di sini kita punya lingkaran dengan jari-jari sebesar 1. Oke. Sudut DAB. DAB-nya 30 derajat. Oke. Luas trapesiumnya berapa? Rafael, kalau kita tahu jari-jarinya itu 1, berarti boleh nggak saya bilang A, D itu adalah 2 kali jari-jari. Betul nggak, Rafael? Aduh. Betul. Betul. Betul? Betul nggak, Rafael? Eh, Ya nggak? Betul. Kan AD itu Hah? kan dari, lihat AD. A sampai D itu kan dia dari ujung ke ujung kan? Yang namanya jari-jari itu kan dari tengah ke ujung. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya. Betul. Sepakat? Ngerti? Heeh. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Berarti kita tahu itu, nah ini kita potong aja deh kalau gitu. Kita tahu itu ini, nah ini kita potong. Nah, jadinya dia seolah-olah jadi ada 2 benda ya. Berarti apa? Luas dari yang apa? Luas dari segitiga tambah luas dari persegi. Jadi sama aja, luas yang diarsir itu adalah luas segitiga, yang anggap aja titik O lah ya, titik apa? A, B, C, D, E, titik E. Luas segitiga A, E, D ditambah luas segi 4 C, D, E, B. Betul ya? Jadi luas trapesiumnya kita ubah menjadi luas segitiga AED ditambah luas segi 4 CDEB. Betul? Iya. Rafael pernah belajar trigonometri nggak? Pernah belajar? Nggak? Belum Enggak pernah ya? dah. Kayak sin, cos, atau tan? Belum pernah ya? Oh, belum. Oke, nanti kita susah kalau nggak belum ada sin, cos, tannya nih. Oke, kalau gitu gimana cara kita mensiasatinya ya? Bentar. Oke. Oke, gimana ya cara siasatinya ya? Bentar. Soalnya ini kalau pakai sin kostan gampang banget, tapi kalau kalau belum punya sin kostan, kita susah untuk menjelaskannya. Bentar. Oke, gini aja deh, Rafael. Jadi kan Rafael tahu ya sudut istimewa, tahu sudut istimewa, sudut yang sering kita pakai itu Eh, berapa aja? Ada yang 30 derajat, betul? heeh. 45 derajat, 60 derajat gitu ya? Betul? Iya. Nah, jadi ini sebenarnya nyambungnya ke trigonometri. Jadi kalau kita punya segitiga dengan sudut 30 derajat, maka perbandingan antara sisinya akan selalu sama. Yaitu apa? Ini 1, ini 2, ini akar 3. Kalau 30 ya. Kalau segitiga 60 derajat, 45 derajat, maka perbandingan sisinya itu adalah ini 1, ini 1, ini akar 2. Kalau kita punya segitiga 60 derajat, perbandingan sisinya itu adalah ini 60 ya. 60 itu 1/2 ya. 1, ini 2,
ini akar 3. Oke? Nah, ini dihafal aja deh. Karena ini sebenarnya menggunakan konsep trigonometri. Ya, kalau udah belajar trigonometri, ini ngerti kenapa kayak gini. Oke. Nah, sekarang lihat. Lihat segitiga. Lihatlah segitiga EAD. Kebayang? Segitiga EAD. Ya. Kayak gini ya. EAD. Ini E, ini A, ini D. Ini 30 derajat, ini 2. Betul. Lihat. Kalau 30 derajat, harusnya gimana? 2, 1, akar 3. Betul ya? Hmm. Berarti yang ini harusnya 1, yang ini adalah akar 3. Berarti kita bisa tahu si AE itu adalah akar 3. Karena buat apa? Buat kita cari AE. Buat mencari luas segitiga AED. Berarti kita juga tahu dong, si ED itu besarnya 1. Buat apa nyari ED? Buat mengetahui nanti luas segi 4 CD EB. Nah, sekarang tinggal mana yang belum kita tahu. Sisi CD atau EB-nya ya. Betul. CD EB kita nggak tahu. Nah, coba perhatikan ini. Coba perhatikan segitiga. Ini O deh ya. Segitiga. Ini anggap aja F. Segitiga DOF. DOF. Bayang? Ini D, ini O, ini F. Bayang? Bayang? Ngerti gak? DOF? Ini kan Ya. dari O ke D kan 1 kan? Ini juga 30 derajat kan? Berarti kalau kayak gitu, karena perbandingannya adalah 2:1 akar 3, berarti sisi depannya pasti adalah setengah. Sisi ininya adalah setengah akar 3. Berarti kita tahu dari apa? Dari O ke F itu adalah setengah akar 3. Nah, titik ini, nah ini kan anggap aja titik apa ini? FG lah ya. Dari O ke G itu kan 1 atau jari-jari. Oke, berarti kita bisa tahu berapa lebarnya. Lebar dari F ke G itu adalah OG dikurangin OF. OG-nya 1 dikurangin setengah akar 3. Sama aja berapa ini? 2 dikurang akar 3 per 2. Nah, kan kita udah dapet nih. Kita tinggal masukin deh. Luas yang diarsir berarti adalah luas segitiga setengah EAD. EAD. Berarti kan alasnya itu adalah akar 3. Tingginya itu adalah dari D ke E 1. Kemudian luas segi 4. Dari D ke E itu 1. Sisi lebarnya adalah yang ini. 2 min akar 3 per 2. Berarti kita punya ini setengah akar 3 ditambah 1 min setengah akar 3. Berarti kita bisa hilangkan setengah akar 3-nya. Berarti luas yang diarsir adalah 1. Berarti jawabannya adalah B. Kayak gitu. Oke? Paham? Tadi Daniel? yang Rafael? Yap. Yang mana? FG Kenapa, sama Rafael? dengan itu. FG. Lihat FG itu apa sih? FG kan ini. Nah, lihat FG. Nih, FG. FG itu kan tidak lain adalah lebarnya kan?
Ya nggak sih? Lebar persegi kan? Iya. Nah, tadi kan kita tahu dari O ke G itu kan jari-jari, ya nggak sih? Betul. Iya. Terus kita tadi udah dihitung. O ke F itu ada nih. O ke F itu adalah pakai konsep segitiga. O ke F itu setengah akar 3. Berarti kalau gitu, FG itu adalah OG dikurangin OF. Bener nggak? FG itu adalah OG dikurang OF. Betul? Iya. Nah, maka dapatlah FG dikurang OF adalah 1 min setengah akar 3. Udah deh masukin. Kan ini kan dipakai sebagai panjangnya panjangnya segi 4 kan? Ya nggak sih? FG kan sama kayak panjangnya segi 4 sama kayak DC kan? FG itu sama kayak DC. Nah, gitu. Jadi kita buat ini buat apa? Buat ngitung ke sini luas segi empatnya. Sedangkan kalau segitiga udah lengkap nih. Alasnya adalah alasnya itu adalah si siapa? AE. Tingginya itu adalah DE. Nah, kalau ini kan ini panjangnya lebarnya itu adalah DE. Nah, ini lebar ini panjangnya. Panjangnya itu adalah berapa? DC. Nah, DC itu nilainya sama dengan FG. Sehingga kita akan mendapatkan luas yang diarsir adalah gabungan dari luas segitiga ditambah luas persegi. Luas segitiganya setengah A kali tinggi, luas seginya panjang kali lebar. Oke, paham? Nah, ini banyak Iya. banget. Nanti saya akan coba carikan lagi ya soal-soal tentang arsiran seperti ini buat latihannya Rafael ya. Bisa? Oke? Oke? Nanti kita lihat. Ya. Jadi secara konsep itu cuma gitu aja. Nanti saya coba pilih-pilih soalnya saya masih belum belum saya sortir yang apa yang arsiran kayak gitu. Oke, kalau tidak ada lagi kita akan sudahi saja. Nanti kita akan lanjut lagi pertemuan selanjutnya ya. Masih belajar tentang geometri, kita akan coba bahas soal-soal tentang geometri. Ini yang pertama adalah mengenai apa? Arsiran. Nanti akan lagi mengenai sudut dan lain-lain. Oke, Rafael? Oh ya. Oke. Oke, yuk mari Rafael.